Shalom pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali tentunya dalam program talk show Dimensi Iman Kristiani. Pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Untuk itulah Dimensi Iman Kristiani hadir setia menemani Anda menggali kebenaran, mendapatkan kepastian, dan tentunya hidup berkemenangan dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika manusia mengalami pertobatan, arah kehidupan akan berbalik. Proses pengudusan pun dimulai. Dulu tak terdengar suara yang menghakimi di dalam hati. Namun, sekarang seperti bunyi alarm yang menandakan adanya bahaya. Apakah sebenarnya yang terjadi? Inilah pertentangan antara keinginan daging dan roh. Pertempuran sengit akan menjadi topik diskusi kita yang menarik kali ini. Bersama saya telah hadir di studio, yaitu Bapak Nikodemus. Shalom Pak Niko. Shalom Bu Yunita. Dan tentunya pemirsa, narasumber kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait, yang akan mengupas tuntas setiap pertanyaan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom. Saudara yang kekasih, seringkali kita berpikir hidup ini hanya dari perspektif diri. Kemampuan logika menangkap apa yang sedang kita jalani. Tapi kita lupa, iman melampaui seluruh rasio dan pemahaman kita. Maka iman menemukan kita dengan Tuhan di dalam mengerti apa yang menjadi kehendak ketetapannya. Hidup memang tidak sederhana, sehingga dia menjadi satu medan pertempuran yang luar biasa. Seperti apa? Paulus mengungkapkannya dengan cara yang sangat indah, yang mengajak kita untuk sadar diri dan berjaga-jaga. Namun sebelum kita lanjut pada bagian ini, kita lebih dulu berdoa, minta Niko pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur padamu untuk kesempatan ini. Diskusi kali ini kami serahkan pada Tuhan, bela Tuhan menolong kami, hingga nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca bergantian nanti, Yunita 13, Niko 14 terus sampai selesai ayat 25. Silakan. Ya, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Kali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah ini menjadi menarik ya, ketika kita membaca banyak orang terpleset dan juga salah mengerti, sehingga hidup itu menjadi semacam dikotomi di mana jiwa kita melayani Allah, tubuh kita melayani dosa. Padahal bagaimana kemudian perjuangan hukum Taurat dan dosa yang mau digambarkan oleh Paulus. Jadi ini dengan perspektif bagaimana manusia lama kita itu berkelahi ketika orang belum ditebus oleh Yesus Kristus. Nah ini harus hati-hati dulu. Sehingga dikatakannya begini, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Jelas kali-kali tidak, tapi nyata.
bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik mendatangkan kematian bagiku. Apakah hukum Taurat itu tidak baik? Jelas baik. Tapi karena hukum Taurat yang baik itulah menghantam aku. Karena aku langgar. Sehingga aku menjadi tidak baik. Waduh. Hukum Taurat baik? Baik. Jadi aku jadi baik? Justru jadi jahat. Karena aku langgar hukum Taurat. Kalau hukum Tauratnya nggak ada, saya kan nggak ngelanggar apa-apa. Kan begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Kebaikan yang diberi dari hukum Taurat ini justru memojokkan manusia semakin sadar akan dia betapa amat sangat berdosanya. Karena itulah dikatakan, kita tahu hukum Taurat itu adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Hukum itu rohani karena mengajar kita hidup baik. Janganlah menginginkan milik sesamamu. Tapi saya juga pengen milik sesama saya. Saya jadi dosa. Kenapa saya dosa? Karena Alkitab sudah pesan. Kalau Alkitab nggak ngomong jangan menginginkan milik sesamamu, lalu saya ingin, dosa nggak? Enggak. Kan nggak ngomong. Gara-gara ngomong, saya jadi dosa. Gara-gara ada, saya jadi dosa. Coba nggak ada, saya nggak dosa. Wah, kalau gini nih adanya salah dong. Wah ya, berarti ini hukum Taurat jelek. Santai dulu, baik, bagus. Ya tapi gara-gara bagus, saya jadi dosa. Ya karena kamu hidupnya jelek, tidak bagus. Nah, karena itulah ini yang kita bilang menjadi pergumulan manusia yang hidup ini, bahwa apa yang aku perbuat aku tidak tahu dikatakan. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Di dalam hidup ini terjadi perkutatan yang sangat luar biasa. Bagaimana sebetulnya hidup kita? Tahu yang baik yaitu mentaati Taurat. Tapi ada keinginan tidak baik lalu itu muncul. Lalu keluarlah dalam hidup kita. Sehingga dikatakan aku perbuat apa yang aku tidak kehendaki. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang buat, tapi dosa yang di dalam aku. Artinya apa? Saya sudah jatuh dalam dosa. Lalu Taurat mengajar saya ngerti itu baik, itu betul, itu semuanya. Tapi natur dosa di dalam diri mengajar saya cinta diri, jangan cinta sesama, puaskan diri, jangan memuaskan apa keinginan Tuhan itu gitu kan. Terus melawan. Jangan membunuh keinginan saya, balas sakit hatimu, sehingga dia merusak. Nah, di dalam pergumulan itulah kemudian dikatakannya, aku bertanding, aku bergumul. Sehingga apa yang aku perbuat tadi aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki. Aku tahu baik, tapi aku bikin tidak baik, karena aku orang berdosa. Jadi manusia itu hidup dalam perangkap tuh. Nah, nggak bisa nggak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Manusia selalu berdosa. Sudah tahu yang baik, tapi masih langgar yang baik, ya jadi dosa. Nah nanti baru kemudian bagaimana Paulus melompat dan berteriak ya, bahwa syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah dia memerdekakan kita dari keterikatan itu. Ya, maka dikatakannya aku tidak tahu di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada, tapi bukan hal berbuat baik. Artinya manusia berdosa tidak ada yang baik. Iya, Roma pasal 3 bilang tidak ada manusia yang baik. Tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Itu orang berdosa ya. Belum mengenal Kristus loh itu. Before Christ. Jadi inilah posisinya. Sehingga posisi orang yang tidak mengenal Kristus itu hidup dalam perkutatan yang mengerikan. Ya. Kalaupun muncul keinginan darinya adalah keinginan melanggar apa yang baik. Yang dimengerti oleh otaknya. Tapi hatinya, dirinya tidak mampu melakukannya. Melawannya justru itu yang dilakukannya. Maka manusia hidup di dalam dosa itu begitu mengerikannya, begitu menakutkannya. Tahu baik, nggak mau bikin baik. Tahu baik, malah melanggar yang baik. Tahu itu dosa, tahu. Tahu itu salah, tahu. Mau ngulangin? Enggak. Yang terjadi, ulangi lagi. Nah, jadi Paulus mau menggambarkan betapa mengerikannya manusia hidup di dalam dosa. Tapi tahu Taurat namun tidak berdaya untuk melakukannya. Oleh karena itulah, bagaimana sebetulnya yang kita pahami apa Paulus bilang? Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yang jahat aku perbuat apa? Ingat tadi, aku tahu baik, tapi tidak berdaya nih. Saya tahulah memukul istri tidak baik, tapi istri saya kurang ajar sih, jadi saya pukul deh. Loh, emang bagus gitu ya? Ya enggak sih.
Tapi saya ada emosi, Pak. Ya. Tapi ingat ya, ini before Christ. Sebelum Kristus datang. Sehingga hidup manusia dengan agama yang diberikan itu malah jadi beban yang luar biasa ini. Nggak ada yang bisa jalanin Taurat. Taurat ini menimpa, berat yang setengah mati. Tahu harus begini, tapi nggak berdaya. Tahu begini, tapi nggak berdaya. Ya. Nah, oleh karena itulah, ini menjadi terus makin menekan bagaimana dosa itu. Oleh karena itu Paulus bilang, demikianlah aku dapati hukum ini. Kalau aku mengendaki berbuat yang baik, yang jahat itu juga ada padaku. Kenapa? Dia udah ngintai. Kita mau baik, yang jahat langsung mengintai. Apa itu? Setan, dosa ini loh. Langsung membawa kita. Karena itulah dikatakan di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi di anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum itu. Sehingga aku berkelahi. Aku menjadi tawanan dosa yang ada dalam anggota tubuh. Memori hidup yang saya sudah lakukan yang mengikat saya. Sehingga apa yang ada di dalam batin atau kesadaran manusiawi saya ini tidak pernah bisa saya lakukan dengan benar. Ya, makalah Paulus bilang, siapa aku? Manusia celaka. Lalu siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini loh pergumulan yang amat sangat berat ketika manusia hidup di bawah hukum Taurat. Tahu kebenaran tapi tidak berdaya melakukan. Celakalah aku karena aku tahu benar. Tapi celakalah aku karena aku tidak bisa melakukan yang benar. Celakalah aku karena aku dikurung dalam tubuh maut ini. Waduh, kalau gitu terus gimana? Syukur kepada Allah. Mendadak dia berteriak, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada apa? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Artinya, dengan akal budiku aku mengerti kebenaran, tubuh insaniku aku melayani dosa. Ayo, you mau apa? Mau bikin bela, mau apa? Oh, saya disuruh mukul orang, saya nggak mau lagi. Jadi melayani bukan memenuhi. Saya akan ladeni. Ya, ladeni dengan saya menyangkal hakikat diri. Makanya Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu karena kau bukan kau lagi. Sehingga terjadilah perpindahan saya menjadi milik Kristus. Maka keinginan itu saya lawan. Tangan saya yang biasa mukul, saya nggak mau lagi. Oke, gue ladenin lo. Nah, kurang lebih gitu ya. Kamu mau apa? Ayo. Bukan mengikuti loh. Tapi kemudian bagaimana? Saya tidak lagi tunduk. Kenapa? Karena saya udah punya kekuatan. Kekuatan dari mana? Oleh penebusan Kristus. Kenapa? Karena tadinya aku ini manusia celaka yang dikurung oleh tubuh maut, sekarang sudah dimerdekakan. Tadinya aku ini hamba dosa, sekarang sudah jadi hamba Kristus. Hamba dosa, tahu benar, bikinnya dosa melulu. Hamba Kristus, tahu benar, bikinnya benar. Nah, tetapi hidup yang sekarang ini, yang kita jalani ini kan semua memori dulu kita ini kan pendosa semua. Maka hidup kita sekarang pun seperti ungkapan Paulus, walaupun Paulus menggambarkannya ke hukum Taurat. Kita memiliki persamaan di dalam menghadapi kehidupan kita. Bahwa kita pun masih sering digoda oleh pikiran-pikiran dosa masa lalu kita. Tapi bisa nggak kita menindasnya? Bisa kan? Layanilah dia dengan apa? Mengalahkan dia. Nah, jadi layani dia bukan mengikuti apa yang dia mau. Dia mau goda saya lagi, mau mukul. Oh, saya nggak bakal pakai tangan buat mukul lagi. Ini untuk Tuhan. Nah, ini hidup yang menjadi pertempuran sengit itu. Karena namanya setan tidak pernah berhenti akan coba menggoda, menjatuhkan kita. Tapi Roh Kudus juga tidak pernah alpa mengingatkan kita. Tinggal kita mau kemana nih kan gitu. Iya. Mendengar tadi penjelasan Bapak ya mengenai pertempuran sengit, sepertinya ada dua perbedaan medan tempur gitu. Sebelum kita before Christ, jadi sebelum kita diselamatkan dan sesudah kita diselamatkan. Nah, dua medan tempur itu pertempuran yang sebelum kita diselamatkan kita selalu kalah ya. Kita tidak mampu karena memang manusia berdosa itu memang tidak mampu untuk melawan kuasa dosa itu kecuali lewati Yesus Kristus sendiri. Jadi kebanyakan kalahnya melulu ya Pak ya. Nah, setelah penebusan Yesus Kristus, kita masih tetap bertempur nih, nggak selesai di situ ya Pak. Jadi pertempuran itu terus berlanjut, cuman dalam kondisi yang medan tempur yang berbeda gitu kan. Kalau pertama di PL itu manusia berdosa itu tidak bisa tidak berdosa. Apa yang benar yang ingin aku lakukan kata Paulus kan? Yang nggak bisa juga tuh, ya kan? Yang benar aku inginkan, tapi yang jahat juga yang jadi. Tidak bisa tidak berdosa, gitu ya. Jadi secara aktif dia tidak bisa melakukan kebenaran,
secara pasif dia tidak bisa menolak keberdosaan. Dia terlibat di dalamnya. Nah, jadi kalah terus ini, tapi kalau kita berbuat amal itu kan itu, Nanti dulu. Itu beda lah. Ini PL. Sesudah mengenal Kristus, orang berdosa ditebus. Sekarang dia bisa tidak berdosa. Lompatannya beda. Sehingga bisnisnya ini adalah bisa tidak berdosa. Ya, bagaimana supaya bisa tidak berdosa? Lakukanlah apa yang harus lakukan. Kenapa? Karena si dosa ini yang disebut maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Sebelumnya memang dia belum kalah. Dia utak-atik kita terus. Jatuh bangun, jatuh bangun. Nuh ini orang hebat berkenan di mata Tuhan. Baru saja air bah selesai turun, mabok. Akhirnya anaknya lihat, ini anak kacau juga lagi. Ceritain aib bapaknya. Ini manusia pertama, manusia pertama lah kita bilang ya. Sesudah air bah kan gitu. Jas ini aja. Begini juga nih kualitasnya. Gila bener. Abraham istri 2 kali diaku bukan istrinya misalnya kan. Yakob bapaknya apa yang disebut Israel. Lah bapaknya dicia sama dia, kakaknya juga kan begitu. Ini gila juga nih orang ini. Anak-anak Yakob ya sami mawon. Jadi kalau kita lihat gila ya, parah amat. Yes, nggak berdosa. Sampai kapan? Kristus. Nah maka sekarang bisnis kita adalah bisa tidak berdosa. Ini bisnis. Maka Yesus bilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapakku. Karena memang bisa. Sampai kapan itu Pak? Pertempurannya? Sampai mati. Sampai mati. Jadi nggak ada itu orang pikir ya, waktu mahasiswa STTU rajin berdoa, udah jadi pendeta malah malas doa. Ini yang kacau balau. Tapi itu dalam pertempuran itu kita banyakkan menangnya atau bagaimana tuh Pak? Kan kadang ada kalahnya juga gitu kan. Tergantung. Seharusnya kita banyak menangnya. Dan tidak boleh lagi kalah. Maka Yesus bilang kan, kamu bukan lagi budak dosa. Itu Alkitab kan ingatkan kita. Kalau kalah itu berarti menandakan itu tebusan Yesus Kristus itu sempurna atau tebusannya sempurna. Atau itu dari kitanya. Tapi sisa ketidaksempurnaan sebelum kita ditebus, yang jatuh dalam dosa itu ini yang gerogotan nih. Jadi bukan kesempurnaan penebusan. Kesempurnaan penebusan ingatkan kita, jangan lo. Tapi badan kita ini kan nggak bisa begitu ditebus Yesus langsung badannya ganti, otaknya ganti, memorinya baru semua kan nggak ada toh. Tetap aja ada peristiwa-peristiwa lama yang harus dikalahkan. Bisa. Kalau di bagian ini tadi kan ada hukum Kristus Pak ya. Kemudian maksud saya hukum Taurat, hukum Allah dan dosa. Kayaknya 3 hal ini sesuatu yang berbeda Pak ya. Kalau hukum Taurat kan lebih kepada sebuah peraturan-peraturan yang harus dikerjakan. Kalau hukum Allah sepertinya anugerah yang Tuhan nyatakan kepada manusia yang berdosa. Enggak juga sebetulnya. Cuman begini, kalau hukum Taurat itu anugerah dalam bayang-bayang. Jangan gini supaya kau selamat. Siapa yang bisa kerjakan? Nggak ada. Kalau hukum Kristus itu adalah tidak lagi dalam bayang-bayang. Karena bayangnya sudah dilepas. Darah domba itu siapa? Oh darah Yesus. Anak domba itu siapa? Anak domba Allah. Oh Yesus. Penebus itu siapa? Oh Yesus. Semua yang ada di PL digenapi dalam diri Kristus. Maka Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapi. Sehingga dia menjadi penggenapan di mana disibaklah semuanya. Nah kalau dulu saya berusaha melakukan hukum Taurat dengan potensi diri sebagai manusia berdosa, yang ada fail melulu. Sekarang saya melakukan itu karena penebusan Kristus. Keberhasilan harus. Jadi saya nggak boleh lagi bilang alasan, ya berat sih, ya nggak bisa. Saya harus hidup benar. Tidak ada alasan saya tidak bisa. Karena memang sesungguhnya bisa. Tuhan akan mampukan kita. Nah pertanyaannya, sejauh mana sebetulnya kita mensyukuri anugerahnya dan hidup di dalamnya. Nah karena itu ya, kalau orang jatuh dalam dosa jangan bilang, ya namanya manusia bisa kan jatuh dalam dosa. Betul, tapi bisa nggak berdosa? Bisa. Pak, tapi fenomena yang terjadi di sekarang ini ya, itu mengikuti Yesus, itu sebenarnya kita kasih karunia gitu, kita udah menang dari segalanya gitu loh. Jadi jadi apapun yang kita hadapi itu, ya kita pasti bisa gitu loh. Maksudnya lebih kepada yang bagusnya yang kita terima gitu loh. Di dalam karena tebusan Kristus itu sudah menjadikan kita bukan bilang bagusnya yang kita terima sebetulnya ya. Totally kita sudah sempurna dalam penebusan itu. Untuk mengikut dia loh. Menjadi pengikutnya totally kita sudah sempurna karena dia membekali. Tapi masa lalu kita ada yang tidak sempurna ini kan, yang berdosa ini dulu kan. Namun yang ini udah kalah sama yang sempurna baru ini.
Kitalah yang seringkali tidak taat, tidak setia pada apa yang dia perintahkan. Sehingga kitalah yang bermain-main, bukan hukum atau bukan kuasa Kristusnya yang kurang. Awas ya. Bukan pimpinan Roh Kudusnya yang salah. Kita ini begitu ditebus Kristus diberi tanggung jawab. Kamu udah ditebus kan? Udah. Sekarang kamu manusia baru, diberi tanggung jawab. Roh Kudus ngomong sama kita, jangan bikin dosa lagi ya. Tanggung jawab kita. Bisa nggak kita bikin dosa lagi? Bisa. Boleh nggak? Nggak boleh. Bisa nggak berdosa? Bisa. Jadi mana yang kau pilih? Bisa berdosa apa bisa nggak berdosa? Mestinya kan bisa nggak berdosa dong. Saya nggak mau dosa lagi. Nah, karena itu jangan pernah bilang pimpinan Tuhan nggak kuat. No. You yang salah. Bagaimana kamu mau tumbuh kalau kamu nggak baca firman? Bagaimana kamu tumbuh kalau kamu nggak melakukan firman yang kamu baca? Terus bagaimana kamu mau tumbuh kalau cuma sekali-kali dan tidak terus-menerus? Itu kan pertanyaan sederhana. Bagaimana you bisa sehat kalau nggak makan yang sehat? Bagaimana you bisa sehat kalau makan nggak teratur? Omong kosong, mana mungkin? Itu loh. Nah ini kan berarti boleh dibilang proses pengudusan gitu Pak ya. Proses pengudusan itu tuh akan berlangsung terus sampai kita akhir dipanggil gitu. Proses pengudusan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita terus terjadi sampai Tuhan datang kembali. Atau sampai kita mati. Jadi proses pengudusan tadi bukannya kamu kurang kudus lalu dibikin kudus. Hati-hati loh. Kamu sudah kudus, proses memenuhinya. Tuntutan kekudusan ini, itu yang berproses. Bukan, oh ini keselamatannya masih proses nih. Lagi dibentuk supaya jadi selamat. Enggak, kamu udah selamat. Tapi respon terhadap keselamatan ini yang berproses makin. Puncaknya, perfect merespon yang perfect itu. Kalau dari Paulus sendiri kan sebenarnya ada minatnya Pak untuk tidak berbuat dosa. Dan juga dia tahu bahwa ini sesuatu yang salah. Tetapi kenapa dia melakukan hati-hati, itu Taurat. Makanya harus beda dulu nih. Di dalam hukum Taurat tidak ada yang tidak berdosa. Keinginan baik pun nggak pernah cukup. Itu yang Paulus bilang. Hati-hati dulu ya, kita jangan ngomong seakan-akan Paulus itu dalam bicara sesudah dalam Kristus. Dalam Kristus kan dia pernah ngomong Galatia 2:20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Clear banget itu kan. Nah, Paulus ngomong itu ketika dia hidup di bawah hukum Taurat itu loh. Saya tahu baik, saya tahu gini. Tapi yang saya lakukan tetap. Karena tubuh ini, tubuh dosa. Saya ngerti ya. Sehingga ini menjadi komparasi. Mau menyadar ingatkan orang di PB. Kita ada lain loh. Sudah ditebus Kristus. Maka dia bilang, syukurlah. Karena Allah di dalam Kristus sudah menolong aku. Sehingga aku bisa melakukan apa yang baik. Bukan lagi bikin dosa itu. Sehingga hidupku tidak lagi diladenin di situ. Maka kalau dibilang dosa itu cuma di sini saja sudah. Dan ini kulawan. Nggak bisa lagi. Saya nggak akan lakukan. Maka diriku ini dikendalikan oleh pikiran suciku itu. Kalau dalam konteks PB kan kita secara pribadi kan merasakan kadang kita mau melakukan yang benar malah kadang yang salah yang kita lakukan gitu. Gimana Pak? Sebetulnya tidak sedang itu yang terjadi. Kalau di dalam PB itu kita bisa melakukan yang benar. Bukan tidak. Kalau ini memang tidak bisa melakukan yang benar, dua hal yang berbeda loh itu. Sehingga di dalam PB adalah ketidaktaatan terhadap pimpinan roh itu menjadi problem serius. Ini yang dibilang itu bukan Pak yang katanya mendukakan Roh Kudus ya? Yes. Kalau di PL mau taat aja susah. Kalau memang itu pekerjaan sempurna, berarti kan dia nggak mungkin dong mendukakan Roh Kudus Pak. Lah itu PL, PB. Nggak di PB ya, di PB. Orang kalau makanya dibilang pekerjaan keselamatan itu sempurna. Nah, kita kan mensyukuri dong. Syukur kita ini sempurna nggak? Itu yang berproses. Dia kasih kita sempurna, terima kasih Tuhan. Saya mesti pakainya sempurna kan, gini dah. Kamu dikasih motor sempurna oleh orang tua, bagus, perfect, luar biasa. Tapi kamu baru belajar, bisa jatuh nggak? Motornya jelek. Enggak dong, kamu yang jelek bawa motor, kok motornya disalahin. Jangan gitu atuh kan gitu kan. Lama-lama kamu pakai, jago. Waktu jago motornya lompat-lompat masuk ke gunung kemanapun hebat. Baru kamu tahu kan berapa hebatnya motor itu. Tapi kan jangan kamu bodoh lalu kamu bilang motornya yang jelek. Enggak tuh. Nah berarti kalau mendukakan Roh Kudus itu boleh dibilang dia belum mengalami keselamatan itu atau bukan, bagaimana? Dia sudah mengalami tapi tidak menjalani sesuai dengan. Makanya dibilang yang mencuri jangan nyuri lagi, yang benci jangan benci lagi. Dia kadang-kadang masih benci, berarti mendukakan.
Nah sama kayak naik motor tadi, baru-baru nih masih bisa meleset, jatuh gitu kan. Tapi aktivitas itu jangan dilakukan terus-menerus. Di situ kita mesti punya sikap dan mengambil titik berhenti sehingga hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi motornya perfect, belajarnya menunggangi motor ini yang berproses. Maka Paulus sampai titik, hidupku bukan aku lagi. Nah kita di mana? Hidupku, aku banget kan gitu. Oke, ini kita sampai sini ya. Ya, sayang sekali pemirsa, kita harus akhiri diskusi kita di sini. Kita minta Pak Bigman untuk memberikan kita perenungan. Pertempuran sengit sudah pasti. Kita hidup di dunia berdosa dalam kekudusan karena penebusan Kristus. Manusia suci kita yang sudah disucikan Kristus hidup di dalam dunia berdosa, di mana memori kita terikat ke sana. Maka godaan ini akan terus datang silih berganti. Tapi kita tidak lagi punya alasan untuk jatuh, melainkan kita punya kekuatan untuk tegak berdiri. Inilah bisnis kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tolong kita berdoa, minta Niko pimpin doa. Bapa di surga, terima kasih untuk diskusi ini. Biarlah Tuhan terus memimpin kami menjadi orang yang benar, yang taat kepada Tuhan, menghasilkan buah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa, akhir diskusi kita kali ini. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Talkshow Dimensi Iman Kristiani. Dimanapun Anda berada, semoga acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya Yunita, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali dalam program Talkshow Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Selalu gelap saat Tuhan hadir dalam hidupku. Waktu panjang tampak sekejap, jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Setia mengabdi melayanimu di sepanjang hidupku. Kau mencurahkan kasih-Mu, penuhi hatiku dan ubahkanku. Pergumulan dan persoalan buatku semakin mendekat padamu. Hidupku anugerahmu, jadikan hidupku pengabdian untukmu. Hidupku anugerahmu, ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan